Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih, Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Terima kasih malam hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Semua adalah kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih buat roh yang haus dan lapar akan Engkau yang terus melimpah dalam hidup kami setiap hari. Kami bersyukur biar dalam persekutuan kami malam hari ini Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami. Engkau Allah yang memberi kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti dan memahami dan mengalami setiap firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Kau ajariku. Kau ajariku lewati hari ini. Kau mampukan ku lewati badai dunia. Sebab karena Kau memilihku untuk nyata dalam segala
bersama-sama dengan kami. Tuhan menjaga, kuatlah di dalam Dia, ku tenang. Dalam hidup kami, satu hal yang kami ketahui, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami mau mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Selama-lamanya kami mau mengikuti Engkau, mengikuti jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersumurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur
mengadakan ujian ini dari awal. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu, tersungkur di kakimu,
kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, hati kami meluap dengan ucapan syukur atas karya-Mu yang nyata di antara kami. Terima kasih kami bersyukur dari hari ke hari. Engkaulah yang sangat nyata di antara kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Mari setiap kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hidup kita ada di tangan Tuhan, amin. Bukan hanya yang baik saja yang kita terima, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, semuanya kita terima dengan sukacita, sebab kita bersama-sama dengan Tuhan melewatinya. Akan ku pikul salibmu, cukup lekat.
bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebab sukacitamu itu kekuatan bagi kami, untuk kami terus berjalan mengikuti jalan-Mu. Terima kasih. Di setiap musim dalam hidup kami, Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Jangan minum Hana. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra
bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Kembali kami masuk dalam persekutuan ini Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan diri-Mu lagi bagi kami malam hari ini, di mana kami boleh makan bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami buka hati kami sepenuhnya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua. Shalom semua. Mana nih? Kok pada nggak buka kamera nih? Kemana semua? Ayo buka kameranya. 1, 2, 3. Baik. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Oke. Suara saya cukup jelas kah? Cukup ya? Suaranya tadi oke kah? Jelas. Oke. Siapa yang keluar ini? Mati lagi. Siapa? Oh, mati kali ya. Oke, baik. Ya Tuhan. Apalah ini ya. Saya screenshot. Share screen. Oke, mari kita lanjut. Oke. Yang Dia sempurnakan. Kemarin sudah ya. Dalam pengalamanmu, pemurnian apapun yang engkau alami melalui firman Tuhan yang Tuhan kehendaki dari manusia, singkatnya adalah iman dan kasih mereka kepadanya. Jadi walaupun penjelasannya apa ya, luas gitu ya, sebetulnya dari dua kata ini ya, iman dan apa tadi, kasih mereka kepadanya. Yang Dia sempurnakan dengan bekerja dengan cara ini adalah iman, kasih, dan aspirasi manusia. Jadi ketika disempurnakan itu apa yang timbul gitu, apa yang muncul, inspirasi apa yang muncul gitu. Ya. Jadi dari kita terus disempurnakan oleh Tuhan ketika kita melihat perjalanan hidup kita. Kita selama ini sudah berusaha, ya. Sekarang baru bisa kita bicara, Saudara. Karena kita itu sudah mengalami penghakiman gitu. Ingat ya, penghakiman dan penghajaran itu karena firman gitu. Oke. Nah, tentu Saudara, yang saya sedang katakan ini adalah para orang tua di sini ya. Tentu bagi anak-anak kan masih panjang perjalanannya. Ya, masih harus melalui pertumbuhan gitu. Nah, jadi kadang-kadang perkataan seperti ini walaupun misalnya jadi tidak seserius bagi para orang tua yang sudah melalui perjalanan pengalaman hidup gitu. Oke. Nah, Saudara, ketika kita mulai menyadari gitu bahwa ternyata Tuhan itu berdaulat atas semua yang terjadi dalam hidup kita gitu. Sehingga kita itu mulai menerima apa
yang terjadi dalam hidup kita gitu. Kita sudah berusaha ya dengan sekuat tenaga kita dari selama kita hidup gitu, berusaha menjadi baik, berusaha ini, berusaha itu gitu ya. Tapi ternyata kita melihat diri kita itu tidak bisa melawan takdir kita. Takdir itu adalah ketetapan Tuhan atas semua orang. Kita mulai menyadari itu ya. Dan ya kalau belum menyadari, sadarilah dengan segera. Ingat, setiap kehidupan yang terjadi itu tidak terlepas daripada kehidupan yang sebelumnya. Dan ketika diakhiri kehidupan itu, saudara, selalu Tuhan yang mengakhirinya gitu. Tapi kalau orang tidak menerima itu, ya sudah, dia akan terus gitu. Dia akan terus menjalani kehidupan, dia akan berusaha gitu, sekuat tenaga gitu. Sampai pada akhirnya di ujung kematian, barulah ketika kekuatan sudah mulai berkurang gitu ya, mulai menyadari. Nah, daripada kita nunggu di ujung kematian gitu, di usia kita yang berapa gitu, lebih baik dari sekarang kita mulai menyadari dan merenungkan. Makanya dikatakan tadi, inspirasi apa yang muncul dari pemurnian akan iman, kasih kita itu, apa yang muncul, inspirasi apa yang muncul, aspirasi apa. Aspirasi itu kan pendapat gitu. Kita mulai menilai gitu. Semakin lama saudara, kita semakin mengenali sebetulnya seperti apa kasih Tuhan itu gitu. Apakah Tuhan itu boleh kita katakan dia seperti yang kita lihat dalam wujud jasmani ini? Sementara firman Tuhan katakan Allah itu roh gitu. Dulu saudara kita pikir roh itu juga ada rupanya gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu berpikir kita pengen melihat Tuhan itu dalam bentuk rupa. Makanya di awal-awal di Taurat itu kan Tuhan bilang, jangan membuat patung atau gambar yang menyerupai apapun. Dulu hukumannya fatal saudara, harus mati gitu. Makanya bangsa Israel itu saudara, ketika mereka ditinggalkan oleh Musa, mereka membuat patung lembu emas gitu. Lalu mereka menyebutnya, inilah Allahmu yang memimpin engkau keluar dari Mesir gitu. Jadi mereka membuat dan mereka merayakan. Jadi kira-kira begini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah ini gitu. Kira-kira begitu saudara. Sehingga mereka harus dihancurkan sama Tuhan gitu. Nah, tapi sama juga dengan sekarang saudara. Jadi doktrin-doktrin itu membuat orang itu memandang Tuhan itu seperti yang diajarkan di doktrin gitu. Sementara Yesus sendiri mengatakan Allah itu roh gitu. Allah itu roh. Jadi roh dengan jasmani itu beda. Ya. Nah, pelan-pelan ya kita belajar. Jadi saudara, coba ini perhatikan saudara, ini sangat penting bagi semua saudara, karena begini, kita berulang kali mengatakan kalau Tuhan sendiri yang mengajar kita. Tapi tentu Tuhan itu memakai mulut manusia. Gitu. Terima itu ya. Memakai pikiran kita. Jadi ketika saya terus berbicara, Tuhan itu tidak mendikte saudara. Jadi dalam hal ini, siapapun yang dipakai oleh Tuhan, mulut siapapun yang dipakai oleh Tuhan, entah itu saudara atau saya, makanya saya selalu menjaga di situ gitu. Jadi dia wanti-wanti nih dalam diri saya gitu.
Kan ketika saya mengatakan melalui mulut saya, tentu kan saudara kan akan tertuju kepada saya gitu. Nah, bagaimana supaya kita ini benar-benar tidak tidak tertipu oleh manusia, termasuk manusia saya. Maka semua kita yang ada di sini, termasuk saya, supaya saudara ngerti ini ya, supaya saudara bisa nanti menjelaskan kepada orang gitu. Ketika mungkin orang menyalahartikan apa yang saya katakan gitu. Supaya saudara bisa menerangkan. Memang harus seperti itu. Ingat saudara, Tuhan itu gak kelihatan. Ya. Jadi selama ini orang Kristen itu menyembah Allah yang tidak pernah mereka jumpai. Atau mereka mengenalnya dengan samar-samar. Jadi setiap kali Tuhan ingin menyatakan dirinya di waktu yang lalu ketika dia pakai roh, maka sering sekali iblis menirunya. Di situ banyak tertipu saudara, para hamba Tuhan saudara. Tadinya memang betul Tuhan, tetapi berikutnya dia tidak berani kritis gitu. Disitulah dia itu dialihkan perhatiannya oleh roh yang lain. Makanya saudara, sekarang ini beritanya adalah Tuhan itu telah datang berinkarnasi. Maka kita mesti mencari penampakannya. Selalu uji saudara. Saya selalu uji persekutuan saya dengan Tuhan. Ingat, saya selalu katakan berulang kepada saudara. Dia kasih saya kebebasan. Jangan takut Parlin gitu. Itu satu ini saudara. Satu kemerdekaan bagi kita untuk mengenal Tuhan. Ya, satu kemerdekaan. Benar-benar kita bebas, tidak ditakut-takuti. Tidak ditakut-takuti oleh doktrin apapun. Dan Tuhan itu benar-benar, jadi ketika dikatakan tadi sampai timbul aspirasi tadi itu saudara. Jadi dari aspirasi yang muncul, dari inspirasi yang muncul, ketika dia berbicara di pikiran kita, lalu dia hubungkan dengan perkataan-perkataan yang sebelumnya, maka lahirlah pengertian atau pengenalan. Tapi itu pun terus disempurnakan. Oke? Makanya Tuhan Yesus dulu menunjukkan, dikutip dalam Alkitab itu dikatakan dalam kitab Injil, pagi-pagi benar. Tiap pagi-pagi benar, Yesus sudah pergi berdoa sendirian. Oke? Dan puji Tuhan saudara, kita sudah melakukannya 3 tahun ini. Puji Tuhan. Kita terus melihat dan saudara bisa saksikan sendiri perubahan kita. Saudara bisa lihat sendiri bagaimana saudara bebas, saudara merdeka. Sekarang saudara punya pengharapan masa depan. Engkau tidak takut lagi tentang masa depan. Engkau tidak menyerah dengan keadaanmu hari ini. Engkau sabar dengan keadaan menderita hari ini karena dalam hatimu ini adalah sebuah perjalanan. Ya kan? Setiap kali engkau melihat kehidupan yang baru, engkau punya semangat yang baru. Engkau tidak kalah dengan keadaan hari ini. Engkau semangat menatap masa depan gitu. Engkau mulai menikmati damai sejahtera, engkau mulai menikmati ketenangan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, saudara mesti perhatikan itu. Jangan sampai jangan sampai miss gitu. Pegang apa yang ada padamu. Ya, lihat.
Tuhan melakukan pekerjaan penyempurnaan dalam diri manusia. Dan mereka tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya dalam situasi inilah imanmu dibutuhkan gitu. Oke. Jadi dia membuat kita itu, jadi ketika kita itu tidak melihat, tidak merasakan, jadi disitulah iman kita itu berfungsi. Atau mau tidak mau kita mesti menggerakkan iman kita. Kita mesti pegang teguh. Makanya selalu berulang-ulang saya katakan, Tuhan ada di antara kita. Pegang itu. Bukankah Tuhan tinggal dalam kita, kita dalam Dia? Bukankah Dia mengatakan kita makan Dia dan Dia makan kita? Bukankah Dia mengatakan kita makan bersama-sama? Bukankah Dia mengatakan kita mesti makan tubuhnya Dia dan minum darahnya? Itu iman semua. Bukankah Dia berdaulat atas segala sesuatu? Bukankah Dia memenuhi segala sesuatu? Nah, jadi waktu kita nggak merasakan Dia, itu baik. Nggak melihat Dia dalam wujud penglihatan atau apapun, itu baik ternyata. Karena memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan gitu. Supaya pekerjaannya ini tidak ditiru oleh iblis. Karena iblis itu suka disembah. Suka disanjung dia. Oke? Jadi mengucap syukurlah ketika keadaanmu sederhana. Jangan takut. Ya? Jangan takut ketika engkau tidak diperhatikan orang atau apapun engkau tidak dengarkan orang. Tenang saja. Ada waktunya. Ya. Jadi saudara, secara diam-diam Allah terus menguji hati kita. Ya. Perhatikan terus. Secara diam-diam. Ingat begini ya. Masa segitunya sih? Masa sampai aku ini siapa sih sampai begitu Tuhan perhatikan gitu? Masa segitunya sih? Iya. Kenapa saudara ada neraka? Saudara, kalau Tuhan itu bertindak seperti maunya manusia, nggak perlu ada neraka. Sudah habiskan aja udah yang jahat-jahat itu habiskan aja gitu, gantikan dengan yang baru. Iya, nggak perlu ada neraka. Neraka ada untuk membuat semua orang mau tidak mau harus mencari kebenaran. Gitu loh saudara. Iya. Jadi makanya dikatakan apinya di sana nggak mati-mati katanya. Jadi orang itu hidup aja terus gitu. Dibakar gitu dalam penderitaan. Tapi hidup terus, mau mati nggak bisa lagi mati. Kalau mati, hilang, orang itu senang gitu. Sudahlah mati aja lah gitu. Sementara jadi dengan adanya itu saudara, mau tidak mau setiap roh yang ada, setiap makhluk yang ada, secara khusus karena kita ini, di dalam kita ini ada roh Allah, itu dimurnikan semua, disempurnakan semua. Jadi saudara, ketika engkau menghadapi pemurnian, mengucap syukurlah gitu. Berbahagialah gitu. Karena engkau akan melihat lewat pemurnian itu, engkau akan melihat Allah dengan tampilan yang berbeda setiap hari. Ya. Maka jangan pernah engkau sudah menganggap engkau sudah mencapai sesuatu. Terlalu banyak. Dan jangan cari apa yang dicari oleh dunia ini. Gak usah kejar ketenaran. Gak usah kejar
keberhasilan secara dunia ini, kekayaan, uang, gak usah kejar. Itu harus hamba bagi saudara. Tetapi engkau mesti bertanggung jawab. Engkau mesti mencari pengetahuan sebanyak mungkin. Karena itu yang akan membuatmu nanti terus eksis gitu. Jadi bukan untuk bersaing, bukan untuk menyaingi orang lain, tapi untuk memberikan yang terbaik. Makanya ketika engkau bekerja, bekerjalah yang baik. Jangan pedulikan orang yang kadang-kadang kan di kerjaan itu kan orang, ya sudahlah kita ini bekerja untuk siapa sih? Enggak. Kita mesti bekerja untuk Tuhan. Artinya orang itu bisa menikmati yang kita kerjakan. Oh, sekarang itu bukan masalah lagi, bukan sekedar masalah hal-hal yang rohani gitu, bukan. Ketika firman ini sampai kepada seluruh alam semesta, di mana-mana orang akan belajar mengasihi satu dengan yang lain. Tidak hidup egois untuk dirinya sendiri. Di mana-mana. Ya. Dan itu akan diuji. Jadi ketika awal-awal, ketika dia belum berkuasa, oh nampaknya rendah hati. Sesudah berkuasa. Sama. Kita juga begitu. Ketika kita gak punya apa-apa. Wah, setia semua gitu. Tapi saya sudah punya. Merasakan punya. Merasa lebih gitu loh. Ya. Nanti saatnya akan datang setiap orang. Akan diuji. Gitu ya. Mengucap syukurlah saudara, kita dikasih kebenaran demi kebenaran. Dan Tuhan itu setiap hari sangat dekat dengan saudara. Iya, ini firman saudara ya. Saya tidak peduli dengan entah saudara merasakan Tuhan itu atau tidak. Tapi firmannya adalah Tuhan sedang ada di antara kita. Itu firman, itu kebenaran. Dia sudah datang kedua kali. Kakinya sudah menginjakkan di muka bumi ini. Itu kebenaran. Dan dia sudah menjadi manusia sekali lagi. Kalau engkau manusia, berarti tanpa sadar engkau sedang menerima pekerjaan Tuhan. Iya. Dan ketika Tuhan datang, segala yang tidak kudus harus disingkirkan. Nah gitu. Jadi kalau ada punya pemikiran yang lain, makanya kan gagasan kita ini selalu di ini saudara. Dimurnikan. Kita selalu melihat nanti. Nanti kita akan mendengarkan pengajaran-pengajaran sederhana di dalam diri kita. Saya berani katakan ini saudara karena ya sedikit banyak saya ngalami setiap hari. Iya. Ya, jadi walaupun nampaknya biasa, ya kan biasa aja. Kita hidup sama-sama gitu kan. Tapi setiap hari saudara, Tuhan itu ngajar sesuatu. Dan gak perlu dia kayak ini aku. Kalau dulu teman kita ada yang Bapak ada di situ katanya kita. Itu dramatis sekali saudara. Sekarang gak perlu saudara. Dia itu gak perlu nggak perlu mengatakan shalom gitu. Nggak perlu saudara. Dia muncul dalam inspirasi kita gitu ya. Dia muncul setiap kali ketika kita mengingat dia, ketika kita bersandar gitu, ketika kita lagi punya masalah gitu, ketika kita lagi sedih gitu, datang sama Tuhan. Habiskan waktu bersama dengan Tuhan sampai ketemu, sampai dapat suaranya. Suaranya di mana? Di inspirasi yang muncul gitu. Dengungkan, perkatakan firmannya. Coba katakan firmannya. Coba ingat sesuatu. Kalau nggak ingat, ya baca. Yang paling gampang kan baca gitu. Ketika engkau baca nggak dapat gitu,
berseru sama Roh Kudus yang dalam dirimu. Roh Kudus, munculkanlah gitu. Hidupkanlah firman ini gitu. Kalau dari Alkitab muncul, silakan baca. Tapi saudara, lebih luar biasa itu saudara, kalau saudara mulai yang baru ini, dengarin pengajaran-pengajarannya kali ini lewat firman Tuhan di akhir zaman ini saudara, itu sungguh sangat praktis gitu, menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Oke, ada lagi tadi sampai di mana? Iman manusia dibutuhkan ketika sesuatu tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, dan imanmu dibutuhkan ketika engkau tidak bisa melepaskan gagasanmu sendiri. Wah, gitu saudara. Tahukah saudara, setiap hari kita itu penuh dengan banyak gagasan gitu. Ya. Jadi untuk kita bisa lepas dari gagasan itu rasanya sulit saudara, rasanya mustahil. Iya. Apalagi saudara kalau seperti kemarin itu si bapak itu bilang, wah itu rasanya firman itu cium keluar, rasanya muncul gitu loh, firman ini. Dia nggak sadar sebetulnya dia sudah dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Dia bangga dengan itu. Dia bangga kalau dia bisa mengucapkan firman ini, firman itu, dan hebat dia bisa mengalahkan orang gitu ya. Sementara dia belum bisa menjaga kestabilan rohnya. Gitu. Oke, lihat. Jadi dibutuhkan iman. Gimana ya jelaskannya iman itu ya? Kita tahu kan iman itu pemberian gitu. Dalam Alkitab dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekarang kita tidak bisa mengandalkan hanya itu definisi iman. Iman itu apa ya? Sebetulnya sederhana sih gitu. Simple gitu. Iman itu. Ketika saya mulai menceritakan kepada saudara bagaimana perjalanan kita gitu sampai dengan hari ini, sebetulnya itu sudah dipenuhi dengan iman gitu, perjalanan iman gitu, sampai kita bisa. Semua itu perjalanan, dan akan terus seperti itu. Ingat, yang membuat kita bisa bertahan hari ini, bisa terus bersekutu seperti ini, dan kita memang merasakan Tuhan itu hadir dengan perkataan-perkataan yang baru, itu butuh iman setiap hari. Tapi iman yang sekarang ini, imannya itu begitu sederhana gitu loh. Hanya dengan kesetiaan kita mempercayai Tuhan itu sudah datang kedua kali. Kalau orang mengatakan, manalah Tuhan itu gitu, kita boleh seperti perempuan Samaria itu bilang begini, hei, aku ini merasakan ini loh, ada loh. Seperti misalnya saya sering ceritakan sama saudara, sebetulnya itu seperti yang dimiliki oleh si perempuan Samaria itu. Dia nggak mengatakan bahwa dia sudah berjumpa dengan Mesias, gitu loh. Cuman dia gini, hei, ada loh, kan kalian lihat muka aku kan, katanya gitu. Tentu kan, apa kalian nggak heran kalau aku bisa bicara sama kalian? Aku nggak malu lagi. Karena aku jumpa dengan seseorang gitu. Jadi ketika aku jumpa dengan seseorang itu, rasanya kok aku ini merdeka ya gitu. Ada sesuatu yang lain, aku gak bisa ceritakan sama kalian gitu. Jangan-jangan itu loh Mesias itu, gitu loh sebetulnya gitu loh. Nah, itu saudara mesti temukan ya.
Dan untuk menemukan ini saudara dibutuhkan satu satu keseriusan atau ketekunan duduk di kaki Tuhan gitu. Engkau mesti prioritaskan waktumu duduk di kaki Tuhan, siapapun saudara. Ya, prioritaskan. Biasakan gini, Tuhan, biasakan libatkan dia, ajak aja dia bicara. Kan dia bilang kan dia mau nulis segala sesuatu gitu. Ngomong aja gitu. Sampai benar-benar engkau punya engkau punya sesuatu yang benar-benar hubunganmu dengan Tuhan itu nyata gitu. Harus. Sehingga kapan saja engkau panggil dia, dia selalu muncul. Memang dia setia kok. Bahkan sekalipun kita tidak setia, dia setia kata firman Tuhan. Oke? Engkau mesti mempercayai Tuhan itu selalu menunggu engkau. Iya. Berarti ya, bicara sama Tuhan, ngomong. Apa saja yang kau rasakan? Kalau saya katakan itu, saya sudah lakukan ya. Saya tidak mengajarkan teori. Saya mengajarkan yang sudah saya praktekkan. Sehingga segala ketakutan kita, segala keraguan kita akan hidup kita, itu hilang perlahan. Ya. Jadi pokoknya senantiasa engkau mesti bersuka cita gitu. Engkau bebas, engkau merdeka. Jadi memang kerjaan si jahat itu terus saudara teror kita. Dengan berbagai hal. Bagian kita apa? Mendekat kepada Tuhan. Ketika engkau mendekat kepada Tuhan, salahnya dia. Salahnya iblis itu saudara. Kalau dia mau kejar engkau terus gitu, maka dia akan mendengarkan kebenaran terus saudara. Lama-lama dia akan mundur dari saudara gitu. Iya, kebenarannya begitu. Nanti akan muncul saudara firman-firman di dalam pikiran saudara. Jangan takut gitu. Jadi ketika engkau mendengarkan perkataan itu, engkau akan aman. Karena Tuhan yang ngomong. Engkau akan mendengarkan Tuhan berfirman dalam hatimu gitu loh. Ketika engkau sudah dengarkan itu di dalam perkataan yang langsung keluar dari mulut Tuhan itu, engkau akan aman. Iya. Oh nanti dia coba teror engkau gitu, si jahat itu coba ini gitu ya. Tapi akan ada firman yang melawannya. Iya saudara. Itu kalau saya mau cerita ya, pertempuran antara Tuhan dengan iblis di dalam diri saya gitu ya. Ketika seperti itu gitu ya. Saya itu kagum sekali saudara. Keren sekali saudara. Saya kagum sekali dengan hikmat Tuhan gitu. Melawan setiap gagasan-gagasan yang muncul. Ya. Jadi mengajarkan sesuatu ini saudara. Ketika saya itu berkata-kata kepada saudara gitu ya, bicara gitu ya. Itu benar-benar saudara setiap hari gitu ya. Jadi ketika nanti saya dengar ulang gitu ya, saya tonton lagi gitu kan. Itu saudara, saya benar saudara melihat ini kok saya ngomong kadang gak berhubungan dari satu ini ke ini. Karena jadi saya ingat ketika saya bicara itu saya ingat. Saya mulai sadar gitu. Kadang perkataan saya itu lompat-lompat gitu. Kadang-kadang gak nyambung gitu. Tapi tahukah saudara, coba lihat kitab Injil, coba lihat ketika Tuhan Yesus ditanya gitu, coba lihat jawabannya itu. Kadang itu kayak gak nyambung. Karena memang saudara, pikiran Yesus itu kayak berapa langkah di depan gitu. Jadi murid-murid itu, kita yang membacanya itu harus jadinya gini, apa ya maksud Tuhan ini gitu. Nah jadi saudara, ketika saya mengatakan ini, saya coba ikuti gitu.
Padahal kan saya yang bicara kan. Kalau saya bicara kan pastikan muncul dulu dalam pikiran saya. Kan pastikan logika sudah ada di sini. Kan harus ada keteraturan bicara dari sini ke sini. Jadi ketika mendengarkan itu, saya ketawa sendiri. Iya Tuhan. Orang yang mendengarnya bisa ngerti nggak? Gitu. Karena nggak nyambung ya Tuhan. Gitu. Tapi saudara, kadang dia hibur dalam hati saya. Iya, kadang dibutuhkan seperti itu supaya jadi kadang yang mendengarnya itu apa? Benar-benar membuat dia itu harus mencari gitu, harus bisa fokus gitu. Apa yang dimaksud ya? Gitu. Jadi lihat ini saudara ya. Jadi iman manusia dibutuhkan ketika sesuatu tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Dan imanmu dibutuhkan ketika... mana dia? Kok lari lagi? Bentar ya. Ini mouse-nya gak tahu, ini agak macet nih mouse-nya. Oke. Ketika engkau tidak bisa melepaskan gagasanmu sendiri. Gitu. Jadi saudara, jadi ketika setiap kali saya bicara itu, kita tahu saudara, saya sadar sendiri ketika Tuhan mengatakan kita rusak. Oh ya, saya rusak. Timbul pikiran dalam saya, kalau saya rusak berarti kalau saya tidak benar-benar duduk di kaki Tuhan mendengarkan Dia, maka pasti kalau bukan gagasan iblis berarti gagasan saya dong. Bahaya kan Tuhan gitu. Tapi kalau aku tidak punya iman berbicara, kalau saya tidak berani bicara, siapa yang akan berbicara kepada kami? Dari mana kami tahu hikmat Tuhan? Nah gitu saudara. Dari mana? Apakah kita perlu undang orang ini yang menyampaikan firman di sini? Mungkin mana saudara? Terus ke tempat yang lain bagaimana gitu? Apakah kita bisa menerimanya langsung bulat-bulat? Tidak. Tentu banyak sekali halangan. Tetapi kalau kita sudah saling kenal, saudara kenal saya selama berapa tahun ini kan? Dari sejak pertama kali kita jumpa, kita buka pelayanan ini, kan saudara sudah kenal saya gitu. Ya kan? Saudara lihat cerita hidup saya ketika saya sakit, ketika ini. Kan banyak sekali kan, ketika saya berdoa bisa buat mujizat, bisa ini kan sudah kenali kan. Paling enggak kan saudara sudah percaya sama saya sedikit gitu kan, udah percayalah gitu dari perkataan saya. Jadi kalau ada orang misalnya yang istilahnya ya menjelek-jelekkan saya, pasti saudara lebih percaya karena saudara sudah pernah berjumpa dengan saya, ya kan? Sudah kenali sifat saya begitu. Walaupun misalnya kayak gitu tapi hatinya baik misalnya kayak gitu kan. Minimal sudah ada itu. Jadi ketika saya terus bicara seperti ini, kan lebih mudah saudara menerimanya. Kan seperti itu kan murid-murid Tuhan dengan Tuhan itu sendiri kan. Makanya ketika dia bilang, apa kamu gak mau meninggalkan aku? Katanya gitu. Apa kamu tidak pergi juga sama orang itu? Aduh Tuhan, sama siapa lagi kami pergi? Karena kami percaya perkataan-perkataan yang kau katakan adalah perkataan dari Allah. Nah gitu kan. Padahal saudara pada waktu itu saudara, Yesus itu benar-benar kalau kita lihat dari pengajarannya, benar-benar dia mengajarkan sesuatu yang baru. Dia gak mengajarkan mata ganti mata saudara. Padahal pada waktu itu saudara, Taurat sangat kuat. Makanya kan ketika dibawa perempuan yang kedapatan berzina itu kan, dia kan mau diuji kan. Tapi dengan hikmat Tuhan, dia mengatakan, ayo, siapa di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang melemparkan duluan. Katanya, wah, itu pengajaran yang baru saudara. Sama dengan kita sekarang.
Kalau dikatakan Tuhan ada bersama dengan kita setiap hari, tahukah saudara? Dan Tuhan sudah menampakkan diri kepada kita. Itu pengajaran yang sangat baru. Berjumpa dengan Tuhan setiap hari itu terlalu halu bagi orang lain. Ya. Padahal mereka bilang ada Tuhan dalam hati mereka. Iya. Tapi mereka yakin, mereka bilang Tuhan dalam hati mereka. Tapi ketika mereka mengalami kelemahan tubuh, ketika mereka sakit, ketika mereka nggak punya uang, kekhawatiran yang muncul. Yang menjadi pertanyaan, betul nggak Tuhan itu dalam hati mereka? Betul nggak mereka percaya sama Tuhan? Pertanyaan ini kepada saudara juga. Oh ya, tapi kan kita enggak. Benar nggak Tuhan berdaulat atas hidup kita? Ya kan? Ketika terjadi sesuatu apa saja, kita salah lah kita itu. Ya kan? Oh, memang kita akan diizinkan buat salah kok. Iya. Iya, diizinkan. Yakin gak engkau segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan? Sudah capek gak engkau terus berbuat salah? Sadar gak engkau setiap kesalahan yang kau buat itu berdampak buruk bagi dirimu? Terus apa responmu? Itu saudara. Tapi apakah sehari 2 hari kita bisa lepas? Tidak. Apakah kita butuhkan kuasa untuk melepaskan kita semua dari dosa itu? Tidak lagi sekarang. Karena itu sudah Tuhan lakukan. Iya. Nggak perlu Tuhan itu bolak-balik, saudara. Dia itu disalibkan lagi. Enggak. Sekali dia lakukan, sudah. Iya. Sekarang adalah engkau belajar cari kebenaran. Cari kebenaran setiap hari. Cari kebenaran setiap hari. Cari kebenaran setiap hari. Seperti yang sekarang kita hidupi. Kalau si perempuan Samaria itu baru 1 kali jumpa sama Tuhan, mungkin paling lama setengah jam atau 1 jam. Palinglah setengah jam. Tapi dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan air kehidupan memancar dari dalam batinnya. Ya. Perjumpaan itu sangat berkesan. Apalagi kita berjumpa setiap hari dengan Tuhan dan menampakkan diri kepada kita. Wow. Jadi kehidupan kita jauh lebih indah daripada kehidupan para pendahulu-pendahulu kita dulu. Makanya dikatakan kita ini kristalisasi. Ya, banggalah engkau bisa ada di sini, saudara. Bisa mendengarkan perkataan Tuhan setiap hari. Banggalah, gitu. Ingat sekali lagi, saudara, kan tidak ada unsur meninggikan manusia di sini. Karena kita tahu, kalau kita meninggikan diri kita, maka kan kita kan dihajar Tuhan, kan? Iya kan? Bukankah kita harus siap sedia terus dihajar sama Tuhan, dimurnikan sama Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan? Bukankah kita sudah makan Tuhan? Oh, kalau sudah makan Tuhan itu namanya kita itu terjebak, saudara, di dalam kehidupan Tuhan. Terjebak, kita nggak bisa enggak. Kita terjebak di dalam kekudusannya. Kita terjebak di dalam takut akan Tuhan, takut akan Yahweh-nya dia. Kan yang kita makan itu kan Tuhan yang berinkarnasi, kan. Dagingnya Tuhan itu loh. Pemikiran dia. Cara hidupnya dia. Cara hidupnya Tuhan Yesus itu. Kan itu yang kita makan. Kalau kita mengatakan itu, maka gak mungkin saudara kita ini
eh, bisa bertahan dengan kemunafikan kita. Nggak bisa. Ya. Air ini akan memancar, air ini akan semakin murni. Jadi ketika saudara berbicara sama orang, engkau akan melihat bagaimana Tuhan itu sendiri menampakkan dirinya. Baik. Mari kita lanjutkan. Ketika engkau tidak memiliki gejala, kok rasanya ini kok sudah? Benarkah? Masih benar nggak? Oke. Ketika engkau tidak memiliki kejelasan tentang pekerjaan Tuhan, yang dibutuhkan darimu adalah memiliki iman dan engkau harus berdiri teguh dan menjadi saksi. Ketika Ayub mencapai titik ini, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepadanya. Artinya, hanya dari dalam imanmu lah engkau akan bisa melihat Tuhan. Gitu loh saudara. Tunggu sebentar ya. Yang mau minum bisa minum dulu ya. Break dulu sebentar. 1 menit. Oke, mari kita lanjut. Perhatikan ya. Ketika Ayub mencapai titik ini, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepadanya. Lihat saudara, saudara mesti perhatikan ya. Jadi ketika kita sudah sampai pada titik di mana kita itu di mana benar-benar kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan, sama seperti saya dulu kan. Ketika kalau saudara lihat ya. Jadi ketika saya cerita sama saudara, ketika di titik, ketika saya mengatakan saya pengen lari saja, tapi nggak tahu mau lari kemana gitu. Iya betul. Rasanya semuanya menjadi musuh bagi saya. Saya rasanya saya sendirian gitu. Di saat itulah Tuhan berbicara. Ya, saya ceritakan rahasia ini saudara. Saya ceritakan ini saudara karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Saya bisa ceritakan kepada saudara. Jadi saya ngerti apa perkataan ketika Ayub mencapai titik ini. Gak perlu kita harus mengalami seperti yang dialami oleh Ayub saudara. Itu yang sangat ekstrim. Gak perlu. Kita mesti percaya kalau Ayub mengalami itu karena anugerah Tuhan juga, sehingga bisa dia lolos. Karena dia tahu kualitasnya Ayub. Ya, itu pun semua pekerjaan Tuhan kok. Ya. Jadi nggak ada dalam hal ini Allah ingin meninggikan Ayub di situ, tidak. Dia sedang mengajari kita kok gitu.
Sedangkan dirinya saja dia tidak mencari, dia tidak menginginkan pujian yang apa namanya ya, dia tidak meninggikan orang memuji dia asal-asalan gitu loh. Tapi benar-benar karena orang itu benar-benar sudah mengalami Tuhan, baru pujian dari orang itu, baru itu memuaskan dia. Iya, sama seperti manusia, saudara. Mana kita mau, saudara, apa namanya, kita ini berhubungan dengan para penjilat gitu. Di depan kita mungkin baik gitu, di luar gitu. Dia mungkin memuji-muji kita, padahal supaya kita senang. Yang kita inginkan adalah ketika dia benar-benar mengasihi kita, karena benar-benar melihat ketulusan hati kita. Seperti itu Tuhan. Jadi dia tidak meninggikan Ayub dalam hal ini, karena itu juga pekerjaan dia kok. Oke? Tapi dia tunjukkan ini kepada kita. Jadi ketika saya ceritakan ini, saudara, karena saya sering bertemu, saudara, dengan perkataan-perkataan Tuhan ketika dalam posisi ini. Makanya dikatakan, artinya hanya dari dalam dirimu lah, dari dalam imanmu lah, engkau akan bisa melihat Tuhan. Dan ketika engkau memiliki iman, Tuhan akan menyempurnakanmu. Jadi ada dasarnya. Iman itu dasarnya. Iman yang tulus, iman yang murni. Maka disitulah mulai terjadi keselamatan kita gitu loh. Kalau di waktu yang lampau, iman kita itu masih buta. Karena kita belum lewat ujian. Jadi sesudah kita lewat di situ, saudara, rasanya kita buat apa aja gagal gitu. Ya. Karena saya sudah melakukan semua yang menurut saya terbaik. Kenapa kok jalan saya beda? Kok orang lain gampang aja membesarkan gerejanya? Tapi Tuhan tunjukkan, cobalah kamu lihat sekarang. Bukankah orang itu ketika dia mencoba berbicara, kan dia berbicara hal yang muluk-muluk kan? Dia gak berani ngomong kenyataan kan? Apakah dia benar-benar mau turun ke bawah, bisa merasakan penderitaan para jemaatnya? Kan tidak kan? Tapi sekarang, coba lihat yang aku kerjakan dalam dirimu. Oke, lihat. Tanpa iman, dia tidak bisa melakukan ini. Ya. Dia di sini, D huruf besar. Jadi tanpa iman kita, dia nggak bisa menyempurnakan kita. Jadi kita melihat Tuhan itu dengan iman. Memandang Tuhan. Jadi ketika saya katakan, Tuhan ada di antara kita, saudara butuh iman untuk mempercayai itu. Engkau mesti begini, oh ya, kalau Tuhan ada di antara saya, berarti dia dengar dong, dia tahu dong seluruhnya tentang saya. Dia tahu dong keadaan saya. Pikiran saya dia tahu dong. Hal-hal yang negatif yang muncul, dia tahu dong gitu. Terus kalau dia tahu, kok dibiarkan dia ya? Bagaimana perasaannya ketika ada pikiran, ketika ada pikiran yang negatif ini dalam pikiran saya? Disitulah kita jadi tahu berjaga-jaga gitu. Karena apa? Dengan iman kita percaya Tuhan ada di sini. Dengan iman kita percaya di dalam daging kita ini, dia masuk menjadi manusia dengan firman-Nya. Sekarang kita percaya firman-Nya adalah dia sendiri. Mau gimana lagi, saudara? Kita mau lari kemana situ, saudara? Dengan kondisi seperti itulah baru terjadi penyelamatan kita, saudara. Terjadi penyempurnaan kita. Ya. Makanya nanti kita mulai akan melihat terang. Mata kita akan semakin jelas. Semangat kita akan terus bertumbuh setiap hari. Tahun-tahun yang akan kita lalui bukan tahun-tahun yang gelap lagi. Iya, enggak lagi, saudara.
Coba lihat saudara nabi-nabi yang di itu saudara, yang di YouTube saudara, pasti gelap aja yang dilihat saudara. Coba lihat, gelap aja yang dilihat. Coba lihat, dengerin tuh nabi-nabi yang menyatakan dirinya itu nabi, itu nabiah, nabi gitu, rasul apa gitu. Pasti akan dikatakan dia gelap aja semua gitu. Karena mereka masih mereka menantikan iblis yang akan muncul seperti binatang, seperti pembinasa keji. Itu beritanya. Bagi kita beritanya apa? Iblis itu segera dibinasakan gitu. Ya. Tuhan sudah mengalahkan dia. Dan kita mengalami setiap hari bagaimana Tuhan mengalahkan iblis. Ya. Dengan apa saudara? Dengan hidup yang bertambah di dalam kita. Dengan semangat kita. Ketika kita mulai murung, kita akan mendengarkan perkataan dalam diri kita. Kenapa kamu murung, nak? Habis jualan yang gak laku hari ini, Tuhan gitu. Loh, emang kamu hidup dari jualanmu itu kah? Iya kan? Gak ada yang beli Tuhan, emang? Apakah pembeli itu lebih tinggi, lebih bernilai daripada aku di hadapanmu? Ya. Disitulah iblis saudara mengalahkan rasa ini loh, rasa dalam diri kita yang kadang-kadang kita itu nelongso gitu loh dengan diri kita. Kita sedih lah, itu karena kita nggak melihat Tuhan. Kenapa kamu menangis? Ketika Maria menangis ketika tidak menemukan mayatnya Tuhan Yesus, karena dia lupa perkataan Tuhan Yesus dulu. Lalu dia mendengarkan perkataan Maria. Wow, ini aku, katanya. Tuhan, katanya. Dia senang sekali saudara. Seperti itulah kehidupan kita setiap hari, saudara. Harus begitu. Disitulah kita melihat. Kita bangkit dari kematian kita. Kita bangkit dari kemurungan kita, saudara. Saudara, kalau Tuhan itu ada di rumah kita, tanda daripada Tuhan itu ada di rumah kita adalah kebebasan, keceriaan gitu. Dan setiap hari saudara, kita mesti melawan rasa kesendirian kita di rumah gitu. Ya. Kita mesti melihat bagaimana Tuhan berperang atas segala hal-hal negatif yang diciptakan iblis di rumah kita. Ya. Dia melawan setiap hari. Maka jalilah hubungan dengan dia. Berbicara dengan dia setiap hari. Engkau jadi punya banyak waktu dengan Tuhan. Bicara dengan dia. Hei. Sudah. Pas mau mati. Tanpa iman dia tidak bisa melakukan ini. Tuhan akan mengaruniakan kepadamu apapun yang ingin engkau dapatkan. Keren gak itu saudara? Apapun. Jadi anak-anak, ketika engkau belajar, jadi sekarang ini kan kita ini kan hidup di dalam Tuhan gitu. Kalau orang-orang dunia cara belajarnya itu pasti dengan menghafal dan segala macam gitu. Tapi Tuhan ngajar kita itu berbeda.
Jadi ketika kita dekat dengan dia, tahu nggak? Kalian mesti yakin, anak-anak dengerin ya. Kalian mesti yakin, kalian itu jauh lebih pintar dari orang paling pintar dimanapun. Dan menjadi pintar itu simple. Cukup engkau percaya, engkau bisa berpikir Tuhan bisa karuniakan kepintaran kepadamu kapanpun engkau butuhkan. Ketika engkau punya Tuhan, engkau punya hikmat. Ya. Jadi justru anak-anak mesti menunjukkan kepada dunia ini bahwa engkau punya Tuhan. Ya. Dengan apa? Dengan kepintaranmu. Tapi kepintaranmu engkau nggak perlu bersaing dengan orang. Ya. Bukan berarti engkau harus memaksakan dirimu juara satu. Nggak perlu. Tapi ada waktunya Tuhan mengangkat engkau. Ya. Tenang saja. Jadi dikatakan mengaruniakan kepadamu apapun yang ingin engkau dapatkan. Jika engkau tidak memiliki iman, engkau tidak bisa disempurnakan dan engkau tidak akan mampu melihat perbuatan Tuhan, apalagi kemahakuasaannya. Apa yang saudara kita lihat kemarin-kemarin saudara, ketika saya cerita itu semua. Lihat bagaimana Tuhan mulai memunculkannya. Apakah saudara yakin? Apakah saudara masih harus tunggu nanti Tuhan menyatakannya? Enggak. Kalau dia mau, dia bisa lakukan apa saja. Dan dengan iman kita, maka Tuhan akan melakukannya. Ya. Kita mau bangun satu kota loh saudara. Ya. Anak-anak kita ini akan pembangun kota. Kota masa depan. Generasi di bawah kita ini. Tetapi para orang tuanya itu menunjukkan kepada generasi selanjutnya iman mereka, hubungan mereka dengan Tuhan. Ya. Jadi apa yang saudara lihat dari diri saya, kehidupan iman yang saya miliki, itu pasti saudara akan miliki juga. Itu pasti. Tidak bisa tidak. Kalau saya katakan Tuhan ketika Tuhan bilang engkau akan berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin, di hadapan presiden sekalipun. Tidak harus melalui saya. Tapi ketika saya katakan itu, engkau sendiri, anak-anak kita akan melakukan hal itu. Seperti itulah imannya Kaleb. Bukan dia yang merebut itu, tetapi dia kasih tantangan. Siapa yang ingin mendapatkan anakku? Ya, dengan iman kita, anak-anak kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia akan dipisahkan dari orang-orang yang akan menjerumuskan mereka. Ya, Tuhan jagai mereka. Sama ketika Tuhan menjagai kita. Ya, kan tanpa sadar kan Tuhan menjagai kita selama ini sampai kita bisa ada di sini. Bukankah begitu? Iya kan? Bukankah anugerah Tuhan saya bisa menikah dengan istri saya? Gimana caranya? Tuhan yang pilih. Hebat loh cara Tuhan itu kalau kita merenungkan. Ya. Hebat. Dan dia mengerjakannya secara diam-diam. Sekarang baru kita sadari. Apalagi anak-anak kita ini. Iya saudara. Aduh, itu pekerjaan Tuhan itu hebat sekali kok. Iya. Itu butuh iman saudara. Iman itu sesederhana mencari
mempercayai, merenungkan, berdoa. Kalau disuruh duduk di kaki Tuhan, ya duduk aja gitu. Perhatikan cara dudukmu. Ketika engkau gak bisa tidur malam, ya sudah, doa sama Tuhan. Baca firman, dengerin firman Tuhan gitu. Terus lakuin aja. Sampai satu titik engkau akan mendengarkan dia bicara dalam hatimu. Dia menampakkan diri. Makanya saudara, kalau terus mengatakan kepada saudara terus seperti ini, itu saudara semakin saya melihat gitu ya, semakin saya melihat diri saya itu bebas bicara gitu. Iya. Gak takut menghadapi siapa yang di hadapan saya, gak takut gitu. Saya lihat kemarin bagaimana ketika di Natal itu saudara, ketika berbicara di hadapan gembala mereka. Oh itu kalau di mereka gembala itu gembala besar mereka di sini saudara. Jumatnya banyak ya. Iya lah saudara. 3 kali ibadah mereka. Tapi adakah saudara lihat gentar? Ada. Adakah saya gentar? Adakah saya merasa diri saya lebih bodoh dari dia, lebih? Saya yakin sekali saudara, Tuhan sendiri yang menampakkan diri. Saya tahu setiap perkataan Tuhan itu masuk ke dalam hati mereka. Ya. Jadi ketika dikatakan jika engkau memiliki iman gitu, jika engkau tidak memiliki iman, engkau tidak bisa disempurnakan dan engkau tidak akan mampu melihat pekerjaan Tuhan, apalagi kemahakuasaannya. Jika engkau memiliki iman bahwa engkau akan melihat tindakannya dalam pengalaman praktismu, Tuhan akan menampakkan diri kepadamu dan dia akan mencerahkan dan membimbingmu dari dalam batinmu. Terus setiap perkataan ini rasanya sudah dalam sekali semua saudara. Iya. Benar-benar Tuhan itu nyata sekali rasanya saudara. Iya. Karena ini semua yang dikatakan ini saudara pengalaman saudara. Walaupun baru sekali ini saya baca gitu, saya baru mengucapkannya aja, saya itu mengerti karena apa? Sudah saya alami duluan. Berhari-hari terus saudara, tiap hari. Tuhan akan menampakkan diri. Saya jadi ngerti apa arti menampakkan diri. Jadi dia itu benar-benar setiap hari saudara. Kalau saya mau ini ya, ini bukan membangga-banggakannya, tapi saya mau cerita sama saudara. Memang benar-benar saudara, Tuhan itu kayak apa? Dia bisa ngeflow atas setiap pemikiran saya gitu. Iya. Dia tidak takut. Jadi dia tidak kehabisan hikmat menghadapi setiap pertanyaan-pertanyaan saya, menghadapi setiap keraguan saya. Dia mengisi setiap ruang-ruang di dalam kekosongan saya gitu. Gak tahu gimana caranya. Gak tahu gimana caranya mengucapkan kata-kata ini gitu. Tapi memang kenyataannya begitu. Iya, tak ada yang lebih indah dari sini. Hei saudara, kalau kita mencapai sesuatu pun, kita punya ini, kita capai ini, emang sudah gimana sih? Emang kalau kita sudah mencapai sesuatu, mencapai A, B, C, D gitu, emang sudah gimana sih? Kan biasa aja kan? Cobalah tanya orang yang sudah mencapai ini, mencapai itu. Coba tanya, berapa lama sih kamu bahagia sesudah mencapai itu? Gak lama kan? Begitu punya mobil, oh rasanya enak bawa mobil. Lalu hujan, oh tidak kena hujan lagi, misalnya gitu kan? Begitu macet, cobalah rindu lagi naik motor kan? Enak kali naik motor ya. Iya enggak? Enak kali orang naik motor bisa nyelip-nyelip gitu ya. Jadi dia ingat dulu ketika naik motor gitu kan. Apalagi kalau macet panjang gitu kan. Aduh,
betapa jenuhnya di mobil gitu. Ya kan? Ketika tinggal di rumah yang mewah gitu, wah. Ketika pikiran gini datang aja, gimana nanti kalau pencuri datang? Kan serba takut. Berarti kan gini, sesuatu yang kita capai, merasa kita itu lebih baik. Contohnya Salomo aja lah, dia sudah sangat pintar sekali. Tiba-tiba ketika dia udah mau mati, aduh ngapain aku capek-capek dulu ya mengejar hikmat ini, toh aku mati juga. Berarti dia tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Berarti dia sudah meninggalkan hubungan dia dengan Tuhannya. Tidak seperti itu Daud. Ya, tidak ada yang lebih indah daripada persekutuan kita dengan Tuhan. Oh, dia bisa angkat kita kapan saja, dia tinggikan kita kapan saja, bisa kok. Iya. Dia bisa tinggikan kita kapan aja. Beneran. Makanya ketika saya bilang dulu ada yang minta saya doakan yang jadi Kapolda itu kan, saya langsung gini pikiran saya, loh berarti saya lebih tinggi dari dia ini dong. Iya. Tiba-tiba aja muncul pemikiran seperti itu. Ketika Tuhan bilang, engkau akan berdiri di hadapan presiden. Gak berapa lama saya doakan anggota pas pampres keluarganya. Secara kebetulan kak, masa kebetulan terus menerus gitu. Ketika saya ingin menyampaikan Injil dengan penuh keberanian misalnya ke daerah yang terlarang gitu, saya pergi ke daerah Sumatera Barat dan melayani. Secara kebetulan kak, masa kebetulan terus menerus. Gak mungkin kan? Dan terus sampai dengan hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita, jika engkau memiliki iman bahwa engkau akan melihat tindakannya dalam pengalaman praktismu, Tuhan akan menampakkan diri kepadamu dan Dia akan mencerahkan dan membimbingmu dari dalam batinmu. Tanpa iman itu, Tuhan tidak bisa melakukan hal itu. Jika engkau sudah kehilangan harapan kepada Tuhan, bagaimana engkau akan bisa mengalami pekerjaannya? Karena itu, hanya jika engkau memiliki iman dan tidak memendam keraguan terhadap Tuhan. Nah, ini dia. Jangan simpan keraguan sedikit pun kepada Tuhan. Jangan ragu sedikit pun gitu. Bukankah sudah berkali-kali Tuhan mengatakan, Tuhan memenuhi segala sesuatu. Dan Tuhan sudah ketok pintumu. Engkau tinggal buka saja hatimu. Silahkan Tuhan. Kan gitu kan? Ketika engkau tidak mendengarkan, udah terus saja cari kebenarannya, cari firman-Nya. Oh ternyata firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Bersekutulah dengan firman-Nya gitu. Ketika engkau mendengarkan setiap perkataan, percayalah ini perkataan Tuhan. Kalaupun mungkin rasanya bukan perkataan Tuhan, tapi dia izinkan saya mengucapkan itu, Tuhan sudah menanggungnya. Itu kata firman Tuhan. Karena Tuhan menggendong saya. Kan dia sedang makan saya. Kan dia bisa dari perkataan yang salah itu pun, dia bisa mengubahnya. Karena apa? Apa dasarnya? Dasarnya adalah dia berikan kepercayaan kepada saya. Dasarnya adalah dia latih saya. Memang dia harus latih kita kok. Untuk mendapatkan kita menjadi sempurna. Kan dia sempurnakan kita. Namanya sempurna, apakah tidak pernah salah? Salah dong, namanya disempurnakan. Dia kan harus encourage saya terus. Jangan takut Parden, sudah. Selama engkau punya kerendahan hati, selama engkau terus setia duduk di kakiku, maka aku berkenan memakai mulutmu. Jangan takut. Maka aku akan menunjukkan kepada dirimu bagaimana aku mengalahkan iblis di setiap inci dalam hidupmu. Bukankah itu inti keselamatan kita? Ya kan? Bukankah iblis yang membuat kita ini binasa? Bukankah iblis yang mencuri? Tetapi Tuhan datang memberikan hidup.
Dan supaya kita mempunyainya dalam kelimpahan. Mempunyai hidup itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sekarang coba lihat dirimu. Apakah engkau tidak memiliki harapan yang luar biasa tentang masa depanmu? Apakah engkau masih takut? Bukankah pengharapanmu terhadap anak-anakmu? Apakah sekarang engkau masih takut lagi dengan pendidikan anak-anakmu? Bagaimana aku menyediakan semua? Apakah engkau masih ragu? Tidak kan? Dari mana engkau tidak ragu lagi? Bukankah karena engkau terus duduk di kakiku? Sekarang ketika engkau duduk di kakiku, bukankah perbuatan-perbuatanku yang nyata setiap hari aku tunjukkan kepadamu? Mau jawab apa lagi kita? Saya mau jawab apa lagi saudara sama Tuhan? Kalau dia terus ngomong seperti itu. Coba lihat lompatan imanmu. Apa yang membuat itu? Bukankah karena engkau mau duduk di kakiku? Bukankah karena engkau rela disalahkan oleh firmanku? Bukankah engkau membuka dirimu dihajar oleh firmanku? Lalu kira-kira apa yang membuatmu bisa seperti itu? Bukankah karena aku memilih engkau? Bukankah semua karena anugerahku? Bukankah iman yang ada padamu? Bukankah karena itu karena aku sudah memilih engkau? Ya kan saudara? Apalagi yang kita ragukan dengan dia? Kenapa kita gak bersuka cita senantiasa? Kenapa kita gak menari untuk Tuhan? Kenapa kita gak bersorak-sorai untuk dia? Kenapa gak setiap pagi kita bangun dengan semangat yang luar biasa? Haleluya. Mana dia? Baik, puji Tuhan. Mana dia ini? Oh, ini dia. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Kita akhiri. Kenapa? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Engkau terus memimpin dan menuntun kami. Engkau membawa kami dari hari ke hari untuk mengalami Tuhan. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu Tuhan, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Oh iya, hari Kamis Hen, coba Hen buka. Itu sebentar Hen. Oh iya, sebentar. Saya matikan rekaman.